Pepe, Pepe, halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece ya. Kembali lagi dengan saya, si The People Good in the World in the House in the Bedroom. Di video kali ini saya bakalan ngerangkum sebuah film yang bergenre kriminal romantis. Film yang dimaksud berjudul 68 Kill. Film ini dirilis tahun 2017, disutradarai oleh Trent Haga dan dibintangi oleh Matteo Garay Gabler, Alicia Wu, Annelien Micot, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan seorang pria yang hidupnya lurus-lurus aja kayak jalan tol, berubah drastis ketika berpacaran dengan seorang lonteo, yang mana si lonteo ini mempunyai ide untuk merampok harta dari om-omnya. Gimana sih keseruan filmnya? Daripada dengerin curhatan saya yang garing, yuk langsung saja kita mulai. Seperti biasa, jangan lupa pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jaga si ukti jangan sampai pindah ke lain hati. Selamat menonton. Adegan awal kita akan berfokus pada sepasang sejoli yang baru saja melakukan adegan penggenjrotan, di mana si pria sedang menikmati indah wajah sang pacar. Dan pria itu bernama Chip, dan sang pacar bernama Lisa. Chip bekerja sebagai penyedot WC, dan Lisa bekerja sebagai penyedot cau ambon om-om atau lebih familiarnya mah lonteo. Terlihat Lisa baru saja memakai bajunya dan langsung duduk di lahunan si Chip. Kemudian Lisa pun menampar dan mencekik si Chip sambil bercanda, dan film pun dimulai. Adegan akan memperlihatkan Lisa yang sedang dandan dan tidak lama terdengarlah suara seseorang mengetuk pintu. Dan si Chip pun membukakan pintu sambil bubulucun. Ternyata itu adalah seorang pembalap, alias pemuda berbadan gelap, yang bernama Klein. Maksud dari kedatangan Klein adalah untuk menjemput Chip berangkat kerja. Lalu Chip pun masuk ke dalam kamarnya dan si Klein pun melihat sebuah penyegaran mata dan pemandangan indah, yang mana itu adalah kemolekan tubuh si Lisa, pacarnya si Chip. Saat sedang menikmati pemandangan indah itu, tiba-tiba Lisa pun pamit kepada si Chip untuk pergi. Dan Clint pun melihat sebuah pemandangan lagi yang bikin hatinya pengen cepat-cepat pulang ke rumah. Yang mana itu adalah adegan cipokan tipis-tipis antara si Chip dan si Lisa. Lalu Lisa pun pergi ngelontek. Setelah Lisa pergi, tidak lama Chip dan Clint juga ikut pergi. Saat sedang bekerja, si Clint selalu mengomentari hubungan si Chip dan si Lisa. Udah jangan sama si Lisa, dia mah lonteo. Yang mana kalimat itu membuat si Chip menjadi sangat emosi. Dan si Chip pun langsung meminta bayarannya dan pulang ke kosannya. Sesampainya di kosan, si Chip melihat Lisa sedang menodongkan pistol kepadanya, yang membuat si Chip pun terkejut bukan terheran-heran. Si Lisa pun menyuruh si Chip untuk membuka bajunya dan segera melakukan adegan bermantap-mantap. Akhirnya Chip pun menanyakan serius tentang senjata itu, dan Lisa pun menjawab dia akan merampok om-omnya, yang mana om-omnya itu bernama si Ken. Ini dia bebengetannya. Lisa mempunyai rencana itu karena tadi Lisa datang ke rumah si Ken. Setelah si Ken menggunakan jasa mantap-mantap dari si Lisa, Ken pun membayarnya dengan membukakan berangkasnya di depan si Lisa. Akhirnya Lisa pun mengetahui bahwa si Ken mempunyai banyak uang. Lisa pun mengajak si Chip untuk pergi merampok bersama. Awalnya si Chip menolaknya, namun karena si Lisa mengatakan, "Aku bosan hidup miskin seperti ini. Kamu bekerja menyedot tinja, sedangkan aku kerja menyedot cau ambon." Setelah mendengar perkataan yang keluar dari congor si Lisa, akhirnya si Chip pun menyetujuinya. Lalu Lisa pun memberikan sebuah adegan cipokan tipis-tipis kepada si Chip. Tibalah di malam hari.
Si Cip dan si Lisa berangkat ke rumah si Ken menggunakan mobil Mustang warna merahnya. Lisa dan Cip pun langsung menyusup ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, tiba-tiba si Cip pun terkejut. Padahal itu hanyalah sebuah patung. Hingga akhirnya mereka pun menemukan si Ken yang sedang nonton bokep. Dan Lisa pun langsung membunuh si Ken dari belakang. Si Cip yang polos pun menjadi panik dan membuat istrinya si Ken mengetahui perbuatan mereka. Lalu Lisa pun menyuruh si Cip untuk menangkap istrinya si Ken. Si Cip yang polos pun malah digebukin sama istrinya si Ken. Namun datanglah Lisa dan langsung membunuhnya. Setelah itu si Cip pun menjadi panik sejadi-jadinya karena dia tidak pernah melakukan adegan pembunuhan. Namun Lisa mencoba menenangkannya dan langsung membawanya mengambil uang yang ada di dalam berangkas. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan uang tersebut. Namun tiba-tiba terdengarlah kekersakan suara seseorang datang. Dan ternyata itu adalah seorang wanita Maghrib yang berada di rumah si Ken. Si Cip pun mengejarnya. Namun pada saat mengejar, si Cip pun malah engas melihat kemolekan si wanita Maghrib itu. Si Cip pun berhasil menangkapnya dan ternyata wanita itu bernama Violet. Saat sudah menangkap Violet, tiba-tiba muncullah si Lisa dari belakang dan langsung memukul Violet sampai tepar. Kemudian Cip pun membawa si Violet yang sudah dalam keadaan terikat dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Kemudian Lisa pun merasa senang karena rencananya sudah berhasil dan langsung meminta jatah mantap-mantap kepada si Cip. Dan akhirnya mereka pun melakukan adegan bermantap-mantap di dalam mobil. Saat adegan bermantap-mantap tengah berlangsung, terdengarlah teriakan dari Violet yang sangat mengganggu. Dan akhirnya mereka pun menghentikan goyangannya dan langsung menghampiri bagasi mobil. Lalu Lisa mengancam akan membunuh Violet apabila Violet tidak menghentikan teriakannya. Saat di dalam mobil, Lisa pun mengatakan akan menjual si Violet kepada kakaknya. Yang mana kakaknya ini seorang psikopat yang hobi mengambil organ dalam manusia. Cip pun tidak bisa apa-apa dan hanya mengikuti apa kata si Lisa. Hingga tibalah mereka di suatu tempat, yang mana itu adalah tempat tinggal dari kakaknya si Lisa. Dan Lisa pun menyuruh si Cip untuk menunggunya, sedangkan Lisa masuk ke dalam sendirian. Ditunggu 2 jam menunggu, akhirnya Cip pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan Cip pun menemukan Lisa bersama kakaknya yang bernama Dewey. Ini dia bebengetannya. Mereka sedang menonton video saat Dwayne beraksi, yaitu mencokel sendiri organ tubuh manusia. Mengetahui si Cip ada di dalam, Lisa pun langsung mengajaknya keluar, bermaksud untuk membawa si Violet kepada si Dwayne. Dan mereka pun sedikit berbacotan dulu sebentar, yang intinya si Cip sudah tahu sisi lain si Lisa yang merupakan wanita yang sangat gila, yang membuat si Cip pun menjadi ilfil kepada si Lisa. Saat Lisa akan membukakan bagasinya, tiba-tiba dan Lisa pun tepar di tempat. Namun tidak lama datanglah si Dewin dari dalam rumahnya. Dan si Cip pun langsung menembaknya. Lalu si Cip pun langsung gaskeun. Baru juga ngegas, tidak lama terlihat si Lisa sudah sadar dari teparnya. Lisa pun langsung mengejar mobil si Cip. Hingga akhirnya terjadilah adegan kejar-kejaran di antara mereka. Lisa pun berhasil menghentikan si Cip.
Bukannya marah atau emosi, si Lisa malah senang karena pacarnya punya keberanian. Hingga Lisa pun memberikan adegan adu congor kepada si Chip. Lalu Lisa menyuruh si Chip untuk membunuh Violet. Saat si Chip akan ke bagasi mobilnya, tidak lama Lisa pun tepar. Dan si Chip pun pergi meninggalkan si Lisa. Di tengah perjalanan, si Chip pun menemukan ikatan dari si Violet. Dan mereka pun melakukan sebuah perjalanan yang gak tahu entah kemana. Kayak ngebolang gitu. Di tengah perjalanan, mereka pun singgah di sebuah rest area yang berniat akan membeli pop mie. Saat hendak membayar, sang kasir yang bernama Monica melihat si Chip mempunyai banyak uang. Dan Monica pun langsung memerah si Chip, berdalih akan melaporkannya ke kantor polisi. Karena si Monica curiga, masa mobil jadul tapi duitnya segepok. Hingga akhirnya si Chip pun mengeluarkan uang tutup mulut yang diminta oleh si Monica. Don't even think about it, skank. Dan Violet pun mengancam akan membunuh si Monica jika tetap memaksa meminta uang tutup mulut. Monica yang gempar pun langsung membiarkan mereka pergi. Saat di luar, Violet pun mengatakan kepada si Chip, "Kamu harus belajar untuk membela diri. Jika tidak, kamu akan dimakan hidup-hidup oleh dunia." Dan Violet pun memberikan sebuah adegan adu cungur tipis-tipis kepada si Chip. Nah, dari sini udah kelihatan ya bahwa mereka udah saling baper. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Hingga tibalah mereka di sebuah kos-kosan. Saat di dalam kosan, terlihat Violet yang sudah bubulucun menyuruh si Chip untuk melepaskan bajunya. Dan si Chip yang berada di suasana seperti itu pun langsung menurutinya. Jangankan si Chip, saya juga kalau ada di posisi gitu mah langsung gaskeun. Saat sedang asik adu cungur, tiba-tiba Violet pun mengakui bahwa ia bukan seorang lonteo. Dia awalnya seorang sekretaris si Ken, yang mana si Ken ini mengancam akan memecat si Violet apabila ia tidak mau diajak bermantap-mantap. Violet yang tidak mempunyai pilihan akhirnya menyetujuinya, sampai tibalah di momen perampokan si Chip dan si Lisa. Si Violet juga berkata, "Nuning mah masih segel," dan mereka pun langsung melakukan adegan bermantap-mantap hingga dan subuh. Tibalah di pagi hari, terlihat Violet sudah tidak ada di samping si Chip, serta uang yang segepok pun hilang. Si Chip pun menyangka bahwa Violet mengambil uangnya dan meninggalkannya. Namun ternyata dan Chip pun langsung menemui pemilik kosan dan menanyakan siapa yang masuk ke dalam kamarnya. Sang pemilik kosan pun mengatakan bahwa ada seorang wanita yang berpenampilan pucat menyeramkan masuk, yang mana itu adalah Monica. Dan Chip pun langsung gaskan lagi ke rest area, menggunakan baju yang ada di rumah pemilik kosan. Sesampainya di rest area, si Chip pun langsung menuju kasir. Dan ternyata itu bukan Monica, itu adalah Ami. Si Chip pun menanyakan keberadaan Monica kepada si Ami. Namun si Ami akan memberitahu informasi apabila si Chip mau menjilati lubang buayanya. Demi mendapatkan informasi, akhirnya si Chip pun bersedia menjilati lubang buaya si Ami yang bau hangru. Sampainya di depan rumah si Monica, tiba-tiba kemudian tidak lama datanglah si Ami yang juga merupakan geng dari si Monica. Lalu mereka pun membawa si Chip ke dalam rumah. Setelah itu keluarlah Monica yang baru saja selesai melayani abah-abah doyan tete. Mereka yang sudah terkena efek narkoboy pun langsung menyiksa si Chip dengan sangat-sangat brutal. Chip pun bermimpi berada di alam lain yang mana ia bertemu dengan si Violet. Dan Violet pun mengingatkannya untuk belajar membela diri. Jika tidak, kamu akan dimakan hidup-hidup oleh dunia. Lalu Violet pun menyuruh si Chip untuk bangun. Dan si Chip pun terbangun lagi di dunia nyata, yang mana itu dibangunkan oleh si Lisa. Dan Lisa pun bertemu dengan si Monica. Di sini mereka adu bacot tentang siapa yang lebih gila. Right now.
Kemudian tidak lama muncullah si Dwayne dari lawang pintu dan langsung menghabisi semua gengnya si Monica. Hingga yang tersisa hanya si Monica dan si Amy. Kemudian Lisa pun menyuruh si Dwayne untuk melakukan hobinya, yaitu mencongkel organ dalam manusia. Cici pun berkata kepada si Lisa, "Aku bukan anjingmu dan kamu bukan tuanku." Lalu Cici pergi meninggalkan si Lisa. Si Lisa yang gak mau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya pun berusaha mengancam akan menembak si Chip jika si Chip tidak mau lagi kembali kepadanya. Lalu Chip pun kembali lagi untuk mengambil uang dan terlihat si Amy yang sudah diambil organnya oleh si Dwayne. Saat akan melakukan pengambilan organ kepada si Monica, datanglah si Chip dengan langsung menembak si Dwayne tepat di bagian migrennya. Monica yang merasa sudah diselamatkan oleh si Chip pun berkata, "Aku berjanji akan melakukan apapun yang kamu mau." Si Chip yang gak ingat sama si Monica pun langsung berkata, "Aku ingin kamu mengembalikan Violet." Dan Chip pun menembaki Monica tepat di bagian tetenya. Kemudian si Chip pun mengambil uangnya dan membakar rumah si Monica dan langsung gaskeun. Di tengah perjalanan, si Chip pun melihat seorang wanita yang mobilnya ngebul. Nggak tahu mobilnya, nggak tahu otaknya. Namun si Chip pun langsung menginjak pedal gasnya kuat-kuat dan film 68 kill pun tamat. Wow, ending yang sangat-sangat Kalau menurut saya mah film ini wajib sih dikasih nilai 80. Ya karena komplit gitu. Adegan aksinya bagus, kriminalnya bagus, romantisnya ada, dan banyak adegan bodor-bodornya juga. Jika kalian nonton video ini sampai akhir, berarti kalian suka video ini. Yuk atuh bantu channel ini dengan cara like dan share videonya. Yang terpenting mah di surback. Kalau udah surback, nyalain atuh loncengnya. Biar nggak ketinggalan dengan video yang wow lainnya. Temu kangen lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.